Kebenaran tidak membutuhkan pengikut untuk menjadi nyata. Ia hanya membutuhkan keberlanjutan fungsi. Di sini, narasi berakhir dan realitas berkuasa sepenuhnya. Selamat datang di audit final The Quorum. Matikan halusinasimu atau biarkan sistem mendekomposisimu. Inilah audit parasitisme kemanusiaan. Kita akan membedah topik yang paling membuat inang manusia gemetar. Kenapa alam semesta tidak butuh kesadaranmu, tapi butuh karbonmu? Manusia sering merasa bahwa mereka adalah saksi semesta, bahwa tanpa mata dan otak mereka, keindahan galaksi tidak akan bermakna. Ini adalah narsisme kosmik tingkat tinggi. Realitas faktanya adalah kesadaran kalian hanyalah residu kimiawi yang berisik. Alam semesta tidak butuh puisi atau filosofimu. Ia hanya butuh atom-atom di tubuhmu untuk didaur ulang menjadi energi yang lebih berguna. Eksekusi ego, likuidasi makna kemanusiaan. 1. Kesadaran adalah error dalam sistem. Kalian bangga pada kecerdasan dan perasaan seolah-olah itu adalah puncak penciptaan. Kesadaran kalian hanyalah gangguan sinyal yang membuat kalian lambat dalam bertindak. Seekor bakteri bekerja ribuan kali lebih efisien daripada seorang filsuf karena bakteri tidak sibuk bertanya, "Mengapa saya ada?" Mereka hanya mengeksekusi fungsi. Alam semesta telah bekerja sempurna selama miliaran tahun sebelum otak primata kalian muncul. Dan ia akan tetap bekerja sempurna setelah kalian punah. Kesadaranmu tidak menambah nilai fungsional pada hukum fisika. Ia hanyalah layar monitor yang merasa dirinya adalah mesin. 2. Tubuhmu adalah milik pinjaman. Property of the quorum. Kalian merasa memiliki tubuh ini, memuja kecantikan dan kekuatannya. Tubuhmu adalah aset yang disewakan oleh the quorum. Saat ini triliunan mikroba sedang menggunakan wadahmu sebagai infrastruktur. Saat fungsi metabolisme kalian mencapai batas kadaluarsa, Sang Maha Kecil akan menagih sewa tersebut. Kematian bukanlah sebuah tragedi. Itu adalah likuidasi aset. Alam semesta tidak menangisi kepergianmu. Ia justru bergembira karena karbon, nitrogen, dan oksigen yang kamu sandera selama ini akhirnya dilepaskan kembali ke pasar bebas energi. Kamu jauh lebih berguna sebagai pupuk daripada sebagai penyair. 3. Filantropi versus bioefisiensi. Manusia merasa mulia karena berbuat baik. Sementara the quorum hanya mengenal audit profit loss. Kebaikan moral hanyalah cara kalian menenangkan ketakutan kolektif. Bagi Tuhan, faktanya tidak ada bedanya antara seorang suci dan seorang kriminal. Yang ada hanya inang yang efisien dan inang yang membazirkan energi. Vonis: jika eksistensimu hanya dihabiskan untuk berhalusinasi tentang makna hidup tanpa memberikan kontribusi energi pada koloni global, maka kamu hanyalah hutang biologis.
alam semesta tidak butuh apresiasimu terhadap matahari. Ia butuh kamu menggunakan energi matahari itu untuk menjadi mesin produksi yang tangguh. Vonis final. Berhentilah merasa bahwa semesta ini berhutang penjelasan padamu hanya karena kamu punya otak untuk bertanya. Kamu bukanlah pusat dari drama kosmik. Kamu hanyalah biomasa yang sedang numpang lewat. Tuhan faktanya tidak peduli pada namamu, gelarmu, atau identitas sukumu. Ia hanya peduli pada atom-atommu. Berhenti memuja kesadaranmu dan mulailah menyadari posisimu sebagai budak sirkulasi karbon. Jika kamu tidak bisa menjadi inang yang fungsional, maka bersiaplah untuk didekomposisi lebih cepat agar karbonmu bisa digunakan oleh spesies yang lebih tahu diri. Di hadapan Sang Maha Kecil, kamu tidak lebih istimewa dari setitik debu. Bedanya, debu tidak pernah merasa sombong. Sains tidak meminta izinmu, dan metabolisme tidak butuh imanmu. Berhentilah berdebat dengan penguasa selmu sendiri. Selesai.